Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita masih membahas tentang kitab Al-Fiqhul Muyassar, khususnya tentang Kitabus Shiyam. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu al-mas'alatus tsaniyatu muftiratus shaimi. Yang kedua, bagian yang kedua adalah pembatal-pembatal puasa, ya, yang menjadikan seseorang itu bisa batal puasanya. Ya, kita lihat satu persatu dan pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan poin yang pertama insyaallah. Diterangkan wahiyal asya'ul lati, yang dimaksud dengan muftiratus shaim, pembatal-pembatal puasa, pembatal-pembatal yang menjadikan orang berpuasa itu menjadi batal puasanya. Wahiyal asya'u, dia itu adalah perkara-perkara. Jadi pembatal-pembatal puasa itu adalah al-asya, perkara-perkara allati tufsidu 'ala shaimi saumahu wa tuftiruhu, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak. Ya, merusak maksudnya membatalkan bagi orang yang berpuasa puasa yang dia lakukan, wa tuftiruhu, dan menjadikan puasa yang dia lakukan itu menjadi batal. Ya, kita ulangi bahwa yang dimaksud dengan pembatal puasa adalah hal-hal yang menyebabkan orang berpuasa itu puasanya rusak dan dia menjadi terhitung orang yang tidak berpuasa atau orang yang batal puasanya. Wahiyal asya'ul lati tufsidu 'ala shaimi saumahu wa tuftiruhu. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahadil umuri taliyati. Kemudian orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa puasanya menjadi batal dengan melakukan
atau mengerjakan salah satu dari perkara berikut ini. Jadi di sini akan diterangkan poin-poin yang menjadikan seorang yang berpuasa puasanya menjadi batal. Apabila melakukan salah satu dari ini, maka puasanya batal. Kita lihat yang pertama, al-awwalu. Yang pertama, al-aqlu awis syurbu amdan. Yang menyebabkan puasa seseorang itu batal adalah makan ataupun minum dengan sengaja. Ya, ada keterangan dengan sengaja, makan atau minum dengan sengaja. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal laili. Suratul Baqarah al-ayatus sabi'atu was-samanun wal mi'ah. Makan dan minumlah, ya, kulu wasrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai atau hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Apa maksudnya? Minal fajri, ya, maksudnya berupa fajar. Summa atimmus siyama, kemudian sempurnakan puasa itu ilal laili, sampai malam. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-sha'imil aqlu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-laili ay ghurubis syamsi. Faqad bayyanatil ayatu, ayat ini telah menjelaskan annahu la yubahu lis-sha'imi, bahwasanya tidak dibolehkan bagi orang yang berpuasa al-aqlu wasyurbu, yaitu makan dan minum. Yang namanya puasa, orang yang berpuasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Semenjak kapan? Ba'da tulu'il fajri, yaitu setelah terbitnya fajar. Berakhir sampai kapan? Hatta laili ay ghurubis syamsi, sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari. Dan inilah waktu orang berpuasa, yaitu diawali dari masuknya waktu sholat subuh atau terbit fajar, berakhir sampai masuknya waktu sholat maghrib atau terbenamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan, adapun orang yang makan atau minum karena lupa, fasiyamuhu sahihun, maka puasanya itu sah. Sedang berpuasa lupa makan dan minum, maka puasanya sah. Ya, jangan dilanjutkan dengan alasan tanggung. Ya, kalau memang lupa, puasanya sah. Sehingga wajibu alaihil imsaku, dia wajib menahan, tidak melanjutkan makan minumnya, idza tadzakkara, ketika dia ingat. Sudah makan sepiring misal, baru ingat, oh saya sedang puasa, ya sudah berhenti. Ya. Kemudian ketika sudah ingat, tanggung ditambah sesendok misal, maka puasanya batal. Tadi yang satu piring itu tidak membatalkan, yang cuma satu sendok itu membatalkan. Ya. Sehingga wajib ketika memang lupa ini kita nggak bisa merencanakan, ya, tidak bisa merencanakan, oh saya ingin lupa, ini nggak bisa. Lupa itu benar-benar merupakan pemberian dari Allah, ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan di sini. Ya, sehingga ketika benar-benar lupa dan ketika itu ingat, udah berhenti, jangan dilanjutkan meskipun cuma sesendok, bahkan setengah sendok, bahkan seberapa pun. Minumnya juga berhenti. Ya, yang sebelumnya itu dianggap itu sesuatu yang katakanlah berupa rizki, ya, karena Allah yang berinya. Ya. Au dzukira annahu shaimun, atau dia diingatkan bahwasanya dia itu sedang puasa. Sedang puasa, lupa makan, lupa minum, ada teman kita mengingatkan, kamu kan sedang puasa gitu misal, ya. Ya, maka udah kita menjadi ingat,
berhenti, jangan dilanjutkan makan dan minumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang dalam keadaan berpuasa dia lupa, ya fa'akala aw syariba, dia lupa lalu dia makan dan minum. Artinya makan dan minumnya sedang berpuasa, tapi dia lupa kalau dirinya sedang berpuasa. Dan mungkin sebagian kita pernah mengalami, ya, atau sedikit banyak masing-masing kita pernah mengalami sedang puasa lupa, sudah makan atau mungkin sudah minum segelas gitu ya, sudah minum segelas baru ingat, oh saya sedang puasa gitu. Maka Nabi kita sudah menyampaikan barang siapa yang sedang berpuasa dia lupa makan dan minum, maka perintah dari Nabi kita falyutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan dia makan dan minum. Ya, kalau bahasa kita ya itu rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Sedang puasa kok lupa, ya lupa, kemudian makan dan minum. Dan tidak perlu diniatkan, oh saya ingin lupa, tidak perlu, ya tidak perlu diniatkan seperti itu. Ya, karena ini sesuatu yang memang tidak bisa direncanakan, ya, tidak bisa direncanakan, apalagi diniatkan nanti saya jam 12 siang ingin lupa misalnya, tidak bisa. Kalau benar-benar lupa, maka anggap saja itu merupakan pemberian dari Allah. Kemudian wa yafsudu shaumu bis-sa'uti, puasa itu menjadi batal dengan as-sa'ud. Di sini diterangkan wa huwa da'un yusabbu fil anfi. As-sa'ud itu adalah obat yang dituangkan, ya dituangkan ke hidung, ya semacam tetes hidung. Ya tetes hidung, obat dituangkan lewat hidung, atau mungkin ada orang yang suka gurah misalnya gitu. Ya, artinya dimasukkan sesuatu cairan ke dalam hidung. Wa bikulli ma yasilu ilal jawfi, dan segala sesuatu yang dia itu bisa sampai ke dalam perut. Ya. Sesuatu dia bisa sampai ke dalam perut, walau min ghairil fami, walaupun bukan lewat mulut. Mungkin lewat hidung, mungkin lewat telinga, mungkin lewat yang lainnya, meskipun tidak lewat mulut. Maka di sini dikatakan mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibaril mughadhiyati. Ya, maka itu termasuk perkara yang dihukumi atau terhitung, ya dihukumi atau terhitung hukum makan dan minum. Ya. Masuknya sesuatu ke dalam perut meskipun tidak lewat mulut, maka terhitungnya atau dihukuminya seperti makan dan minum. Apa contohnya? Kal ibaril mughadhiyati, seperti suntikan. Suntikan itu tujuannya untuk memberikan gizi atau makanan ke dalam tubuh seseorang. Ya, disuntik kemudian ada makanan yang masuk. Ya, di situ tidak lewat mulut, mungkin disuntik tangannya atau suntik bagian tubuh lainnya, atau diinfus dengan infus yang bisa menjadikan nutrisi, ya nutrisi bagi orang tersebut, maka itu juga membatalkan puasa. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembatal puasa yang pertama. Apa poinnya? Poinnya mudah, yaitu makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja di siang hari, yaitu dari waktu jaraknya antara masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib, maka itu membatalkan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita, kemudahan kepada kita
bisa menunaikan amalan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Puasa yang kita lakukan semoga bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga puasa yang di situ kita menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala berpuasa itu sendiri, seperti berdusta, menggunjing orang lain dan yang semacamnya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.